KGC, selamat datang di ibadah online KGC GBI Rock Kuta. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pastor David Limanto. Dan setelah ibadah, kita akan mengadakan perjamuan suci. Untuk kalian semua yang ada di rumah, bisa menyiapkan perjamuan secara mandiri. Roti perjamuan bisa diganti dengan biskuit atau roti tawar. Dan untuk anggur perjamuan, bisa diganti oleh sirup atau teh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau berkati pembicara kita hari ini, agar apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur akan kasih setiamu, akan kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya kepadamu, Yesus, Yesus. Haleluya, kuasa-Mu begitu besar, begitu luar biasa. Kejadian-Mu ajaib Tuhan bagi setiap kami, bagi hidup kami Tuhan. Begitu mulia, begitu mulia. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, sing how great is our God. Come, sing together with me. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing how great is our God. How great you are. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing how great
Sorak Tuhan, memuliakan akan Engkau. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Hey, you ready? Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kerajaanmu kekal selamanya Tuhan. Biarlah kami memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang tak tertandingi. Yes! Kita mau sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom KGC. Jumpa lagi dalam ibadah KGC Kuta Rock Center.
Bagaimana keadaan Anda hari ini? Kita berdoa supaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita baca bersama satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-13. Firman Tuhan dengan judul Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 1 berbicara bahwa aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memeringkatkan kita semua. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut oleh ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12, perhatikan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, ayat terakhir, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ayat ini berbicara bahwa ada sebuah peringatan yang Tuhan kirim di dalam kehidupan saudara dan saya supaya kita belajar. Dalam tadi ayat bacaan yang kita bacakan 2 kali Tuhan katakan ini adalah sebagai contoh. Artinya Tuhan sudah memberikan sebuah kejadian yang sudah terjadi di depan kita, bahwa bangsa Israel dipakai sebagai sebuah peringatan. Kita belajar bagaimana kehidupan bangsa Israel yang dulunya adalah budak di tanah Mesir. Dan Tuhan karena janjinya kepada nenek moyang mereka yang disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan berjanji untuk melepaskan mereka dan membawa mereka menuju ke tanah perjanjian. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang menggenapi janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Rencana dan rancangan Tuhan akan terus terjadi dan terlaksana di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika bangsa ini dibawa keluar dari Mesir, ya, dan saya mencatat dan melihat, mempelajari di dalam Alkitab, tidak ada generasi yang jauh lebih banyak menikmati mujizat Tuhan dibandingkan generasi bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir menuju ke padang gurun. Mereka begitu banyak menikmati mujizat Tuhan. Mereka mengalami 10 tulah dan diselamatkan. Mereka mengalami bagaimana melewati Laut Merah. Wow, itu amazing saudaraku dan luar biasa. Dan bagaimana mereka kemudian masuk ke padang gurun, mengalami pemeliharaan demi pemeliharaan dari Tuhan. Gak punya makanan dikirim mana. Gak punya minuman, diketuk batu karang, keluarlah air. Gak punya daging saudaraku, maka dikirimlah burung puyuh. Tapi dikatakan apa? Mereka makan dari makanan rohani yang sama.
Bahkan mereka minum dari minuman rohani yang sama, yaitu batu karang yang teguh itu, Kristus. Tetapi dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar daripada mereka. Apa yang terjadi? Kenapa kok Tuhan tidak berkenan? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita catat di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika virus corona ini terjadi, wow, ya, kita melihat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan terjadi. Kita tahu bahwa diri kita ini bahkan manusia begitu terbatas. Tidak ada satupun manusia di muka bumi hari ini, saudaraku ya, begitu gagah dan berani. Dulu sebelum COVID, ketika usahanya bagus, jabatannya bagus, posisinya bagus, punya kekuasaan, mereka begitu jumawa. Mungkin kita juga. Tetapi di hari-hari ini kita semakin sadar begitu terbatasnya kekuatan manusia. Apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun yang tidak disukai oleh Tuhan, saudaraku? Dikatakan apa? Mereka apa? Menyembah berhala. My brother and sister, menyembah berhala itu bukan cuma bicara nyembah patung, bukan. Tetapi menduakan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penyemburu. Ya, dan segala kemuliaan, popularitas, bahkan pujian, sanjungan, doa itu cuma satu tujuannya, untuk meninggikan Tuhan. Kadang-kadang manusia nggak sadar. Kadang-kadang kita berbicara bahwa kita pergi ke gereja, pergi ke komsel untuk melayani Tuhan. Tetapi kita tidak sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita belajar. Ketika mereka menjadi penyembah berhala, Tuhan yang dulunya menjadi hal yang utama dalam hidupnya, tahap demi tahap Tuhan mulai tersingkir dalam kehidupan kita. Dan dikatakan apa? Terjadi percabulan. Satu hari 23 orang meninggal, 23.000 orang meninggal. Ya. 23. Percabulan bicara apa? Unfaithful, ketidaksetiaan. Tuhan kita ini Tuhan yang setia. Tuhan yang setia sekalipun, bahkan dikatakan sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu, saudaraku, tidak perlu diuji, tidak perlu dipertanyakan. Sebab dari dulu, sekarang, dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan dia akan tetap setia di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mencobai Tuhan, melawan otoritas, bahkan memberontak, saudaraku. Bagaimana kehidupan orang-orang hari ini? Banyak orang nggak suka hidup di bawah otoritas. Banyak orang nggak suka, saudaraku, apalagi di dalam kehidupan rohani ya. Ketika kehidupan rohaninya mulai bukan dikontrol, mulai dibina, mulai digembalakan, mereka nggak suka. Karena mereka berpikir itu adalah hak asasi manusia. Tidak, kehidupan rohani saudara dan saya harus dibangun hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu, supaya kita lama-lama menjadi serupa dengan Kristus. Dan dikatakan mereka apa? Bersungut-sungut, ngomel. Mereka selalu membandingkan kehidupan yang ada hari ini dan kehidupan sebelumnya. Kalau kita terus bicara, saudaraku, dulu sebelum corona, sebelum kasus COVID ini, tahun lalu, keadaan saya lebih baik. Jangan membandingkan dengan sebelumnya. Lihat masa depanmu. Ya, lihat hari ini. Sebuah planning, rencana yang saudara harus buat dan lakukan bersama dengan Tuhan. Saya percaya masa lalu itu untuk dipelajari. Tapi jangan sampai terus masa lalu itu menjadi patokan buat kita untuk terus menoleh ke belakang. Masa depan bukan di belakang, masa depan itu di depan. Saya ulangin, masa depan itu bukan di belakang, masa depan itu ada di depan saudara dan saya. Nah, terus yang penting lagi adalah dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-12 bicara dengan sangat jelas. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan sampai ia jatuh. Tadi saya katakan di awal kita bersyukur kalau hari-hari ini kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Ya. Dulu kita diingatkan dengan firman, dengan banyak kejadian bahkan, ya, musibah, bencana alam, kadang-kadang kita tidak takut, ya, kadang-kadang kita tidak gentar, kadang-kadang kita ngomong juga nggak pengaruh sama saya. Tapi hari ini, saudaraku, Tuhan menguji dan mencobai kita dengan apa? Hal yang tidak kelihatan. Virus begitu kecilnya, jadi nggak kelihatan, saudaraku. Tetapi membuat semua orang nggak berani keluar rumah. Membuat semua orang berhenti perdagangannya. Membuat semua orang banyak nggak bisa beraktivitas. Hati-hati, ya.
Jangan pernah kita menyangka bahwa kita akan terus teguh berdiri, apalagi mengandalkan kekuatan kita. Ingatlah bahwa hati-hati, supaya jangan sampai apa? Supaya jangan sampai kita jatuh. Firman Tuhan katakan dengan jelas, saudaraku, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi Dia mengasihi, hatinya terbuka buat orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Dia. Kalau kita dulu mungkin mengalami hal seperti itu, kita tidak pernah merasa, usaha saya bagus Pak, jabatan saya bagus, omset saya naik terus. Hari-hari ini tiba-tiba semuanya hilang begitu rupa. Alkitab memang mencatat dengan jelas bahwa untuk apa kita kumpulkan harta yang bakal habis dan dimakan ngengat di muka bumi ini. Tetapi kumpulkanlah harta di surga yang akan membawa saudara dan saya hidup di dalam mahkota, di dalam keabadian. Nah, dan dikatakan dengan jelas kalau memang kita hari-hari ini jatuh dan mengalami ujian Tuhan. Ayat 13 dengan jelas mencatat, dan itu adalah sebuah good news buat saudara dan saya. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, perhatikan saudaraku, pencobaan yang Tuhan kasih itu selalu ada ukurannya. Ya, saya ulangin. Pencobaan yang Tuhan kasih itu selalu ada ukurannya. Yang Tuhan takar tidak mungkin melebihi kekuatan manusia. Ya, kalau saudara suka fitness atau latihan olahraga, saudaraku, pelatih saudara pasti akan tahu bagaimana limit saudara dan saya, ya. Limit batas saudara dan saya. Ketika kita masih kecil, dulu kita kalau olahraga, baik, ayo lari putarin lapangan 20 kali atau 10 kali atau berapa kali. Kenapa kok ditetapkan sebuah angka? Karena setiap kita punya batas. Saudara dan saya punya batas. Dan Tuhan tahu batas saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mencobai lebih daripada itu. Nah, tapi hari-hari ini kita berkata, tapi Pak, hari ini saya stres, hari ini saya tertekan, hari ini saya bingung, saya nggak tahu jalan keluar saya apa. Dikatakan sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan ya, Tuhan tidak pernah cobai kita melampaui kekuatan kita. Apa yang membuat kita stres? Saya mau kasih tahu, yang membuat saudara dan saya stres, kita keluar dari kemampuan kita. Yang membuat saudara dan saya tertekan, kita coba keluar daripada limit yang Tuhan tentukan. Yang saudara dan saya membuat hari-hari ini putus asa, kita melewati batas yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Kita stres semuanya mengarah kepada diri kita. Pekerjaan kita, harta, semua yang kita kumpulkan buat kita stres, saudaraku. Pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita? Orang yang tidak keluar dari batasnya tidak akan mengalami tekanan sebab dia tahu Tuhan setia dan menyediakan jalan keluar dalam hidupnya. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini over border, lewati batas? Over limit, melewati batas yang Tuhan tentukan. Kalau memang batas kita ukurannya cuma 100, jangan mikir sampai 200, stres nanti. Ya, jangan mikir sampai 200, urusan ke 200 itu nanti. Kadang-kadang kita over limit, melewati batas. Kalau kekuatan kita ngangkat barbel cuma 50 kilo, jangan stres karena kita tidak kuat ngangkat 100 kilo, saudaraku. Karena batas saudara dan saya memang cuma 50 kilo. Hari-hari ini mari kita belajar. Saya percaya Tuhan sedang meriset ulang, mengatur ulang hidup saudara dan saya. Mari kita berpikir lagi. Iya Tuhan, saya selama ini kebablasan. Saya terlalu emosi, bernafsu, ego. Apa yang saya mau terjadi, itu keinginan saya semua. Hari ini saya mau lepaskan semua. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada saya hikmat untuk dapat mensyukuri segalanya. Orang yang over limit, saudaraku, jarang ngalamin ucapan syukur. Kenapa? Dia selalu berpikir kurang, dan kurang. Apalagi kalau apa yang ada dalam dirinya diambil. Bisa marah, saudaraku. Ya. Tetapi orang yang tahu batas hidupnya akan dipenuhi dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita di dalam dengan Tuhan. Nah, dikatakan apa? Pada waktu dicobai, Tuhan itu memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita semua dapat menanggungnya. Saya percaya jalan keluar Tuhan itu ajaib. Jalan keluar Tuhan itu luar biasa. His name is the way maker, ya.
Tuhan yang membuat jalan. Bahkan di depan kita tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Tapi ingat saudaraku, di dalam batas yang saudara dan saya sudah ditentukan Tuhan. Kalau kita keluar dari batas itu, jangan salahkan orang lain. Bahkan jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita kelewatin batas, saudaraku. Ya, seorang warga negara yang baik itu taat hukum. Ya, ketika dia taat hukum, maka semua hak warga negara itu akan dipenuhi. Tetapi ketika warga negara itu tidak taat hukum, mereka break the rule, ya, break the border, maka orang-orang yang dalam hukuman itu, mereka akan mengalami suatu keadaan di mana mereka tidak bisa menikmati segala yang disediakan oleh pemerintahan itu, saudaraku. Mari, ya, percaya, hidup di dalam sebuah limit yang Tuhan tentukan. Baik itu dalam hal keuangan, baik itu dalam hal membangun keluarga, saudaraku, baik dalam berhubungan dengan berinteraksi dengan orang lain. Mari tentukan limit. Saya ambil contoh. Kalau kita tahu bagaimana kita mengatur keuangan dan menentukan limit dalam hidup kita. Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita nabung, kita berinvestasi, ya, kita lakukan hal yang baik, kita hemat. Hari ini pasti saudara nggak akan terlalu bingung, ya. Tapi karena kita over limit, ya, spend money terus, seolah-olah keadaan makmur ini akan terus terjadi dalam hidup kita. Tidak, ya. Selalu ada masa kelimpahan dan selalu ada masa kekeringan dalam hidup kita. Sebab itu, mari, ya, responi firman Tuhan ini. Tuhan itu setia dan adil. Bangsa Israel adalah contoh, ya. Bangsa Israel adalah contoh. Tidak semua orang masuk tanah perjanjian. Mari minta hikmat. Bagaimana memiliki sudut pandang seperti Kaleb dan Yosua. Mereka melihat tanah Kanaan itu, tanah yang disediakan Tuhan. Mari lihat zaman-zaman sekarang ini. Ini adalah titik balik dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah ke depan kita akan jadi lebih baik atau akan semakin terpuruk? Lihat, sekalipun ke depan sulit, ya, saudara dan saya ditentukan lebih daripada pemenang. More than conqueror, ya, yang menaklukkan. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Firman Tuhan katakan ketika barisan depan kita adalah kebenaran Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan menyertai hidup kita. Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mengalahkan 31 raja dan kerajaan. Wow, ya. Tercatat tidak pernah kalah perang kecuali di kota Ai, saudaraku, ya. Kecuali di kota Ai. Selanjutnya menang terus, menang lagi, perang, menang dan menang, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku, ketika mereka menang? Orang Israel mulai berselingkuh. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah ilah-ilah yang ada di sana. Sebab itu Yosua memperkatakan, pilih kepada siapa Allah atau ilah kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, seringkali kemakmuran membunuh iman kita. Hati-hati, seringkali kemakmuran membawa kita berada di dalam zona nyaman, saudaraku. Kalau hari ini kita digoncangkan oleh Tuhan, bersyukur supaya kita bergantung kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan surga, yang dimana saudara dan saya akan tinggal selama-lamanya. Saya percaya firman Tuhan begitu sederhana, tetapi responi firman Tuhan ini. Sebelum saya akhiri, saya rindu berdoa buat seluruh pemirsa Kegision yang menonton acara ini. Apabila saudara mengalami tekanan, saudara berbeban berat, saudara mengalami banyak hal yang saudara nggak tahu harus lakukan apa lagi. Taruh tangan kananmu di dada, dan saya mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami siang hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan kalau kami sombong, kalau kami minta ampun kalau kami bersungut-sungut, kami minta ampun kalau kami menomorduakan Engkau Tuhan. Tetapi siang hari ini kami mau berubah. Siang hari ini kami mau bertobat Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, supaya kami tidak jatuh, tapi kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan tuntun kami, ajar kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam sebuah batas yang Tuhan tentukan. Kami tidak mau melewati batas lagi. Kami tidak mau kamu tidak mau jumawa di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami mau hidup di dalam lindungan Tuhan. Dan kiranya damai, sejahtera, sukacita, dan kasih karunia dari Tuhan menyertai kami selalu. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan yang menerobos sehingga kami semua muncul sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.
Baik Gadesian dan juga seluruh pemirsa yang ada, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Rekan-rekan di rumah bisa menyiapkan roti dan juga anggur perjamuan, sehingga kita semua dapat melakukan sakramen ini dengan baik dan benar. Baik, mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, roti yang melambangkan tubuh Kristus ini kiranya menjadi peringatan buat kami sebagaimana Engkau memperingatkan kami untuk melihat bangsa Israel. Kiranya kami makan dari makanan rohani dan minum dari minuman rohani yang daripada Engkau, dan merubah pola pikir kami dan hati kami, sehingga langkah hidup kami selaras dengan Engkau. Dan kami percaya roti yang kami angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan kami dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Apakah warga kerajaan yakin percaya? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ini tinggi, saudaraku. Cawan ini disebut New Testament, cawan perjanjian baru. Dan kita percaya bahwa melalui darah Yesus, segala yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara dan saya yang dulunya berdosa, dibenarkan oleh Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kutuk, tapi hari ini kita hidup di dalam berkat Tuhan. Apakah warga kerajaan yakin percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Warga kerajaan, mari kita berdoa. Saya mau melepaskan doa berkat. Angkat tanganmu, terima berkat yang terbaik dari Bapamu di surga. Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi menyertai engkau selalu. Sekalipun kau dalam masa yang paling sulit, ingatlah engkau tidak pernah sendirian. You will never walk alone, karena Tuhan menyertai hidupmu. Dan engkau akan mengalami perjumpaan dengan perjumpaan dalam Tuhan, yang membawa engkau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, yang Tuhan tentukan terjadi dalam hidupmu. Pulanglah dan terimalah berkat ini, bekerjalah, berkaryalah dimanapun kau ada, untuk menjadi terang dan kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kau ada. Terimalah berkat atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, yang terima berkat bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless you. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Semoga kita semua terberkati ya. Dan untuk kalian yang belum join Komsel, yuk join Komsel. Karena di Komsel kita bisa bertumbuh bersama lebih lagi. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor berikut ini. Dan untuk persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini hingga selesai. Setelah lagi kami akan menabur, kiranya apa yang kami tabur bisa memperluas kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you!